Hai everyone, selamat datang lagi di Cerita dari Negeri Kangguru bersama gue Adeish. Dan gue Fetty Aryani. Di episode kali ini kami mau berbagi cerita tentang salah satu tradisi keluarga kami, yaitu road trip ya. Australia itu kan benua yang gede banget. Coba ceritain tuh awalnya kita mulai tradisi road trip ini tuh kayak gimana? Oh, nah awalnya tuh tadinya sih mulai dari beberapa tahun lalu, gue dapet job buat show musik di salah satu daerah kampung. Itu waktunya nggak lama dari setelah mulai liburan sekolah. Terus gue pikiran, tuh kan job manggungnya malam. Ya pilihannya sih bisa aja gue pulang ke rumah tengah malam gitu atau nginep. Tapi tahu-tahu ya terbetik lah ide nih, gimana ya kalau nginep sama keluarga terus jalan-jalan ke berbagai tempat antara Melbourne dan Adelaide gitu. Waktu itu juga ya dia juga belum pernah ke Great Ocean Road. Belum. Itu tuh rute pinggir laut di barat daya Victoria. Jadi kalau dari Melbourne ke Adelaide atau sebaliknya itu bisa lewat rute pinggir laut, lewat Great Ocean Road, agak jauh, bisa juga yang lewat jalur pendek. Akhirnya setelah diskusi kan diputuskan pergi dari Melbourne ke Adelaide lewat jalur yang pendek ya. Iya. Pulangnya terus lewat Great Ocean berarti. Iya. Walaupun antara rencana sama kenyataan agak beda dikit. Iya, kami kan waktu itu nyasar sedikit ya. Jadinya bukan lewat jalur utama, tapi masuk ke tempat-tempat yang sepi banget gitu waktu itu tuh. Tapi jadi ketemu tempat-tempat yang bagus, yang jarang disebut orang-orang Indonesia di sini gitu lah. Iya. Iya kan kita nggak normal ya. Nah, Gitu. Kamu kali ya. seneng kan jalan-jalan yang nggak normal. Tapi ya agak normal juga sih road trip kita yang pertama, tujuan utamanya Adelaide sih. Anyway, ya tadinya kan rencana musim gugur ini kami sekeluarga tuh mau jalan-jalan ke yang julukannya Pusat Merah Australia, yaitu Uluru. Uluru itu formasi batu raksasa di bagian tengah Australia. Tingginya tuh kalau dari dasar tanah 348 meter. Kalau dari dasar laut tuh 863 meter. Jadi kebanyakan tuh di bawah tanah itu. Kelilingnya 9,4 kilometer. Untuk suku Picancara Anangu, Uluru itu tuh sakral. Jadi buat kami tuh selain untuk menikmati keindahan alam, rencananya perjalanan ini juga ya bagian dari mempelajari tentang tradisi orang lokal aborigin. Jadi sambil belajar juga ya. Iya. Ya, tapi rencana jalan-jalan ini terpaksa kami tunda gara-gara pandemi COVID-19. Selain untuk alasan social distancing, juga lebih-lebih lagi pemerintah Northern Territory telah melakukan karantina 14 hari untuk siapapun yang datang dari luar teritori itu kan. Iya, Uluru tuh ada di Northern Territory gitu Iya. tempatnya. Ya dan itu berlaku untuk siapapun termasuk warga negara Australia. Dan oh ya, by the way juga selain Northern Territory pas nih lagi ngomong ini nih jadi gara-gara pandemi COVID-19 ini negara bagian Western Australia, South Australia, Tasmania, Queensland juga udah punya aturan mirip ya, mereka udah tutup tutup border gitu. Dan Perdana Menteri Scott Morrison udah bilang liburannya tuh ya Batalin liburan. harus batal. Iya, udah kayak di rumah aja gitu. Jadi buat buat informasi tambahan aja, di Australia itu ada hukum federal, ada hukum negara bagian dan teritori. Jadi selama nggak bertentangan sama aturan federal, negara-negara bagian dan teritori itu bisa aja bikin aturan gitu. Iya. Nah, yang sehubungan sama pandemik COVID-19 ini, kalau ada pendatang ke Australia, itu harus isolasi 14 hari, Pak. Itu jadi aturan dari federalnya. Bentuk khusus hukuman pelanggaran diserahkan ke negara bagian masing-masing. Di Victoria itu kalau untuk perorangan denda sampai hampir 20.000
pada tanggal 22 Maret. 20.000 berapa tuh kira-kira ya? Kalau dirupiahkan. Banyak. Kalau di Western Australia itu sampai 50.000. Mulai dari jam 12 siang pada Senin 23 Maret, banyak tempat yang ditutup. Dilarang makan di restoran. Kalau mau pesan makanan cuman boleh diantar atau ya bawa pulang take away gitu sih. Iya. Dan ini update juga. Jadi baru mulai dari berapa hari terakhir itu makin kesini tuh makin diperketat. Sekarang ini negara bagian Victoria tempat kami tinggal ini udah lockdown, udah sebutannya udah stage 3 gitu. Jadi benar-benar sampai nggak boleh keluar rumah kecuali ya misalnya mau belanja ya memang perlu makanan gitu atau untuk kebutuhan medis gitu. Ya, medical dan ready. Ya atau ya pokoknya benar-benar perlu ada kalau kerja yang nggak mungkin di rumah gitu ya. Iya, misalnya tukang ledeng gitu kan nggak mungkin kerja dari rumah gitu kan. Iya. Jadi ya kemarin itu udah berapa orang yang kena denda itu yang ketahuan nggak mengikuti aturan social distancing kayak gitu. Bisnis juga gitu. Bisnis itu sampai $9.000 lebih tuh kena tuh dendanya gitu kalau ketahuan. Lumayan banget ya. Jadi udahlah batal semua rencana kita ini nih. Iya. Tapi ya untungnya sih kemarin itu kita gampang ya ngebatalin rencana road trip gitu. Waktu itu soalnya udah booking akomodasinya udah online semua dan mereka juga udah ngefasilitasin pembatalan online juga gitu. Tapi ya tetap juga ya rasanya tuh gimana gitu. Makanya nih agak-agak lemes. Ya kita udah ngerencanain ini kan gimana ya udah lebih dari setahun. Udah nabung selama itu di rekening bank untuk jalan-jalan ini yang kita rencanain ini. Jadi ya kayaknya agak sedih juga sih. Iya, nunggu udah lebih dari setahun. Oh iya, buat yang belum subscribe atau belum lihat, kami udah pernah bikin video tentang mengatur keuangan keluarga. Tuh kan tadi kita ngomong ada rekening bank buat nabung buat jalan-jalan ini. Lihat deh di bagian satu itu ada soal nabung buat jalan-jalan. Iya, playlistnya dilihat aja. Ada juga playlistnya. Iya. Nah, jadi sekalian aja subscribe dong, makanya sekarang ya. Iya. Oke, balik lagi. Jadi kami itu waktu itu udah rencanain lebih dari setahun. Biasanya kami itu tuh kalau mau road trip itu pas liburan sekolah, pas kenaikan kelas. Itu tuh liburnya tuh pas musim panas selama sekitar sebulan lebih. Biasanya tuh deket-deket sebelum Natal itu tuh mulai liburan sekolahnya buat yang kenaikan kelas itu. Dan itu ya lama tuh lebih dari sebulan, bisa sampai akhir Januari atau awal Februari. Tapi karena Uluru itu iklimnya iklim gurun, jadi kalau pas musim panas tuh panas banget gitu. Ada teman gue dari Indonesia sekali main ke Uluru sampai karena kepanasan banget itu. Jadinya ya udah kami ngejadwalin pas musim gugur nih kayak sekarang nih biar agak ademan sedikit. Iya. Pas liburan udah di depan mata batal totalnya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Kita minimal udah dokumentasi gitu rencana kita ini. Jadinya kalau mau kita coba lagi eksekusi untuk liburan, ya tinggal ikutin aja rencana yang udah kita buat itu. Ya lagian ini juga bukan pertama kalinya kita rencanain road trip gitu. Iya, sekarang kita bahas soal perencanaan road tripnya. Iya. Gimana? Ya terutamanya ada dua hal nih yang mesti kita perhatiin di sini. Pertama, mau kemana, lewat mana, berapa lama gitu. Ya itinerary-nya gitulah ya. Yang kedua itu soal biaya dan budgetingnya gitu. Iya, penting banget. Tentunya ada hal lain juga ya. Tapi itu tergantung orangnya ya mau ngapain aja. Kayak misalnya mau ada kegiatan khusus. Misalnya kayak
berselancar, terus butuh peralatan, itu juga harus diperhatikan oleh kita gitu. Tapi ya secara umum kemananya dan biayanya. Iya. Nah sekarang kita fokus ke yang pertama aja ya, perencanaan soal kemana dan lewat mananya, dan ya berapa lamanya gitu ya. Nah buat yang kedua kayaknya bakal lebih cocok kita masukin ke seri mengatur keuangan keluarga aja ya. Ya, oke. Sekarang untuk masalah kemana dan lewat mananya itu tentunya juga erat hubungannya sama berapa banyak waktu yang kita punya. Iya. Kita ceritain ya road trip yang udah pernah kita jalanin. Gimana? Mau yang mana dulu nih? Yang dekat dulu aja lah. Iya. Yang banyakan di Victorianya gitu loh. Oke. Iya. Di Victoria tuh, negara bagian Melbourne itu Melbourne itu, ya, Melbourne itu ada ibu kotanya Victoria. Nah gitu. Jadi yang dekat-dekat aja. Iya. Ya selain dekat juga lumayan singkat nih, cuma 8 hari waktu itu. Ya waktu itu rencana kita mau ke bagian tengah dan barat Victoria. Nih kita tunjukin nih ya peta sama rutenya nih ya. Nih lihat nih. Nih kita ambil nih dari Google Maps. Jadi rencananya dari Melbourne, itu kita ke Echuca. Dari Echuca, habis itu terus ke Ballarat. Dari Ballarat terus ke Hamilton. Habis itu lanjut ke Colac. Habis itu ke Geelong. Habis itu ya pulang lagi ke Melbourne. Iya. Tapi kan itu rencana kasarnya ya. Dan emang kami tuh nggak detail banget gitu kalau ya bikin rencana. Biasanya itu pergi dulu ke sana. Habis itu di sana baru deh cari tahu bisa ngapain aja. Bisa kayak nyari langsung gitu. Itu kan what to do list gitu. Ya to do atau tanya orang. Iya tanya orang gitu, Google. Ya kan awalnya itu emang cuman di Victoria ya. Tapi pada kenyataannya karena ada dua kota yang deket sama perbatasan gitu, jadi cuma tinggal cut gitu. Iya. Jadinya udah beda gitu. Ya kebablasan lah. Iya. Jadi kayak waktu di Echuca itu kita nyebrang Sungai Mari atau Mari River itu tuh perbatasannya negara bagian Victoria sama New South Wales. Nah karena kita di Echuca, lucu nih nanggung nih ya. Jadi kita nyebrang sungai terus mampir bentar deh ke Mooma. Mooma itu di negara bagian New South Wales, jadi kota yang nempel sama Echuca di situ. Terus sama waktu di Hamilton, walaupun nggak nempel gitu ya, tapi pikir-pikir tanggung juga nih. Cuma sejam. Sejam atau 2 jam gitu ya? Sejam lebihan lah. Iya, ke Mount Gambier di South Australia gitu. Ya. Yang perlu dipertimbangkan itu jarak dan berapa lama waktu tempuh antara satu kota sama kota lainnya. Nyetir jauh itu capek juga loh. Capek banget. Jadi kita harus pertimbangin juga tuh untuk istirahatnya, ngelurusin badan, makan, dan untuk buang air kecil atau bahkan buang air besar. Pokoknya dan lain tetek bengeknya lah gitu. Iya. Nah, kita pernah tuh sebelumnya overestimate tuh kemampuan fisik kita. Jadi waktu itu jarak antara kotanya tuh agak jauh-jauh dan kita sampai kurang istirahat. Ya sebenarnya sih emang gak ada patokan pastinya sih, mesti berapa kilometer gitu ke harinya. Tergantung ya sama kekuatan fisik juga sama faktor U ya. Utang. Enggak dong, enggak utang. Oh, nggak boleh utang ya. Ya. Nah, waktu yang jauh dari titik satu ke titik lainnya itu ujung-ujungnya kami berdua sakit kan. Karena terlalu diforsir ya. Untungnya anak-anak sih sehat gitu, dan kami tuh waktu itu sakitnya giliran. Ya waktu itu tuh jadi rutenya yang ditempuh dalam 9 hari itu dari Melbourne. Kalau mau lihat nih ya di peta juga ya. Dari Melbourne ke Mildura. Nah itu pojoknya tuh. Salah satu kota di negara bagian Victoria yang juga berbatasan sama New South Wales. Perjalanan ke sana itu kalau nggak stop ya, itu 6 jam. Kita sih stop waktu itu. Gila juga sih kalau nggak stop, capek banget, nggak makan apa.
Nah, kami nginep semalam di sana dan sekitar waktu makan siang nyetir dari Mildura itu. Waktu itu kita mau menuju ke Narendra, kita berhenti di tengahnya itu di kota namanya Hay. Jadi udah masuk di negara bagian New South Wales. Dari Mildura ke Narendra itu perjalanannya sekitar 5 jam. Di sana nginap semalam juga. Dan waktu itu sebenarnya kita ke Narendra itu tuh cuma karena dapat akomodasi yang bisa muat kita sekeluarga berlima itu di situ. Sebenarnya sih target utamanya tuh ada kota main Griffith. Gue tuh punya beberapa teman loh di situ di kota kampung di sana gitu. Cuma ya dapat tempat nginepnya di sana gitu di Narendra. Jadi Narendra ke Griffith itu juga lumayan juga ya nyetirnya. Iya. Tapi oke lah, agak dekat. Nah, di Narendra aja nginep semalam. Habis itu kita ke kota Dubbo, juga di New South Wales. Itu tuh sekitar 4,5 jam perjalanan ke sana kalau non-stop. Walaupun waktu itu kami banyak berhenti di jalan, soalnya banyak yang bagus-bagus buat disinggahin kan waktu itu. Iya, buat foto-foto juga sih. Iya. Ya, abis dari Dubbo, kami kan kembali ke kota metropolitan, ibu kota New South Wales, yaitu Sydney. Emang tujuannya ya. Salah satu tujuan. Kesana kalau nonstop sekitar 4,5 jam juga. Di Sydney kami agak lamaan, nginep sekitar 2 malam. Soalnya di Sydney itu banyak teman, kolega, kerabat juga ada di sana kan. Highlightnya itu setelah dari Sydney kami pergi ke Jervis Bay. Di situ ada pantai dengan pasir yang putih. Kami nginepnya sih waktu itu di Nowra di New South Wales. Itu ada kota dekat perbatasannya itu antara New South Wales sama Jervis Bay Territory. Semalam doang. Dan besoknya hajar terus. Besoknya ke ibu kota negara Australia, ke Canberra. Dan di sana juga semalam juga nginep. Habis itu terus lanjut lagi. Lanjut ke Albury, itu kota di New South Wales yang berbatasan sama Wodonga di Victoria, jadi mirip sama tadi tuh. Echuca-Moma itu kan berbatasan antara Victoria New South Wales ya, terpisah sama Murray River. Nah ini juga Albury sama Wodonga. Nah kita waktu itu nginep di Albury. Nah setelah nginep semalam di sana pulang ke Melbourne. Iya, liburan selanjutnya yang terakhir kali kami kerjain yaitu ke Tasmania. Ini agak nggak biasa gitu, hampir nggak ada persiapan. Dan kami nggak bawa mobil sendiri sih ya waktu itu ya. Dari Melbourne kita tuh naik pesawat ke kota Launceston di Pulau Tasmania. Kemudian sesampainya di sana kita tuh nyewa mobil kan. Iya. Nah biasanya kalau biasanya itu tuh kami pindah-pindah tempat nginepnya. Waktu di Tasmania itu kami tinggal cuma di satu tempat di Launceston. Ya emang gak ada perencanaan matang, tapi seru sih buat gue pribadi sejauh ini. Perjalanan di Tasmania itu the trip of my lifetime. Iya, gila ya, banyak yang pemandangannya itu loh, bagus-bagus banget ya. Iya. Waktu itu kita lagi musim gugur, itu tuh warna daun itu tuh, aduh warna-warni banget, ada merah, emas, hijau, kuning gitu ya. Iya. Ya kapan-kapan deh kita ceritain lebih detail ya. Sekarang kita cerita aja ya itinerary perjalanan kita yang batal. Oke, ya deh, mulai. Nah jadi gini, setelah minta saran sama teman-teman yang udah pernah ke Uluru, kami bikin rencana tuh kayak gini. Jadi gini, ke sana dan sampai pulangnya itu kami cuma punya waktu sekitar 2 minggu selama liburan sekolah anak-anak. Udah masuk musim gugur gitu. Jadi
wah kayaknya sih waktu itu mikir ada nih perfect timing gitu ya. Iya. Ya itu pertimbangan utamanya tuh. Jadi dari Melbourne tuh ya, Mm. mulanya Melbourne tempat tinggal kita tentunya, terus ke Horsham. Itu perjalanannya sekitar 3 jam. Iya. Dan kita bakalan nginep semalam di sana. Habis itu diterusin ke Adelaide, ibu kota negara bagian South Australia. Ke sana itu sekitar memakan waktu 45 jam. Iya. Dan kita rencananya tuh bakal nginep semalam kan di sana. Kita udah pernah sih ya ke Adelaide. Jadinya sih gak apa-apa biar cuman sebentar di sana gitu kan. Dan kita kan fokusnya itu emang ya setelah dari situ kan gitu. Iya. Jadi habis dari Adelaide rencananya itu ke Whyalla. Whyalla tuh masih di South Australia. Dari Adelaide ke Whyalla itu nyetir lebih dari 4 jam. Terus ya udah kita nginap semalam lagi. Nah dari Whyalla rencananya ke kota namanya Coober Pedy. Orang-orang bilang sempetin main ke sana. Iya. Nah, itu katanya kota di bawah tanah gitu. Unik lah ya. Dari Whyalla itu ke Coober Pedy nyetir sekitar 6 jam gitu. Rencananya itu kami bakal ke Coober Pedy itu jadi pas pergi ke Uluru jadi pergi ke jalan ke sana ke Uluru sama nanti pas pulangnya. Jadi pas pergi semalam aja dulu sekarang, terus nanti pas pulang semalam lagi. Uluru itu sendiri, nah itu ada di seperti udah gue bilang tadi sebelumnya ada di Northern Territory. Yep. Kami rencananya mau 3 malam kan ya. Ya kan namanya juga tujuan utama gitu. Kita pengen yang lama lah di situ gitu. Karena kami belum pernah juga loh ke Northern Territory gitu. Karena ini baru kan ya buat kita kan ya. Makanya juga sekalian aja di sana. Terus kami rencananya juga ke Alice Springs kan. Iya, itu ada kota namanya Alice Springs itu di Northern Territory itu kira-kira tengahnya antara Adelaide sama Darwin, nah di tengah-tengahnya kira-kira gitu, hampir sama jaraknya gitu. Nanti rencananya kita mau sekitar 2 malam gitu di Alice Springs itu. Terus habis dari situ kita mau jalan pulang, balik lagi lewat Coober Pedy kan. Iya. Jadi jalan pulangnya hampir sama perginya, bedanya cuma satu. Whyallanya diganti sama Port Augusta di South Australia juga. Jarak antara keduanya itu cuma sekitar 80 km itu. Ya lumayan lah, cuma kan untuk kalau kita lihat di seluruh road trip 80 km kan dekat gitu ya. Nah. Lihatnya itu peta dikecilin gitu kan, jadi dikit kan gitu. Terus sudah deh dari Port Augusta. Jadi balik lagi ke Adelaide, habis itu balik lagi ke Horsham, habis itu ke Melbourne lagi. Jadi totalnya dari pergi sampai pulang kita habis sekitar 14 hari. Iya, tapi ya terpaksa ya kita tunda rencana ini. Terus ya nggak tahu lagi deh, ntar rencana itu akan terwujudkan. Ya, let's see lah, mudah-mudahan tercapai, amin. Amin, Ya, doain amin. ya. Udah, kayaknya segitu dulu lah cerita kita sekarang. Oke, segitu dulu kali ya. Makasih yang udah nonton kita ngobrol sampai habis. Ayo, kasih komentarnya. Entah lo pengen pembahasan lebih lanjut atau pengen ngebahas topik lain gitu ya. Atau kali aja ada yang nggak jelas, pokoknya ya kita tuh pengen tahu lah pendapat kalian semua gitu. Di komen, penting ya di komen. Cek juga Instagram kita, cerita dari Negi Kangguru, sambung semua ya. Dan coba emailnya nih. Nih emailnya nih, kalau ambil cerita dari Negi Kangguru, cdnk@adeishs.com. Ayo sekarang subscribe, komen, like, dan share. Dadah.